Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai berbagai jenis konsep bisnis, fungsi bisnis, serta B2B dan B2C. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Niketu Juniantari sebagai pembicara pertama. Yang kedua, Ibu Tu Ari Setiawan sebagai pembicara kedua, dan saya sendiri, Aryan Cemalo, sebagai pembicara ketiga sekaligus moderator. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian dari konsep bisnis, yang kedua, fungsi dari bisnis, dan yang ketiga, perbedaan dari B2B dan B2C. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan atau profit. Menurut Helambang dan Marmotto, ilmu bisnis merupakan kombinasi dari beberapa logika-logika yang merujuk pada cara berpikir tentang bisnis. Di antaranya adalah 1. Logika dagang, 2. Logika merchant, 3. Logika komersial, 4. Logika ekonomis, 5. Logika politik, 6. Logika sosial, 7. Logika hukum, 8. Logika administrasi, 9. Logika psikologi, dan 10. Logika teknologi. Konsep bisnis bisa didefinisikan sebagai sebuah ide-ide konkret yang mempunyai beberapa komponen utama, yaitu 1. Strategi inti atau core strategi, yaitu visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut. Kedua, sumber daya strategis atau strategi resources, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. 3. Perantara pelanggan atau customer interface, yaitu semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan, dan pemenuhan dinamika hubungan dan struktur harga. 4. Jaringan nilai atau value network, yaitu semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Kategori konsep bisnis tersebut ada beberapa macam, yaitu 1. Online to offline atau O2O adalah jenis konsep bisnis yang bisa dilakukan dengan cara membeli secara online dan mengembalikan secara offline. Begitu juga bisa berlaku kebalikannya. Yang kedua, business to business atau B2B. B2B akan sangat membantu perusahaan dalam menjual produk. Ini adalah produk atau jasa perusahaan ke perusahaan lainnya. 3. Business to customer atau B2C. B2C hampir serupa dengan B2B. B2C ini lebih menjual produk atau jasa milik perusahaan kepada pelanggan akhir. Keempat, customer to customer atau C2C. Customer to customer adalah cara untuk menjual atau menawarkan produk atau jasa dari pelanggan ke pelanggan lain. Tujuan melakukan kegiatan bisnis adalah memperoleh profit dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Menurut Herlambang dan Marmotto, tujuan lainnya selain keuntungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua, menambah kekayaan. Yang ketiga, mensejahterakan keluarga. Yang keempat, mengasah bakat. Yang kelima, menjadi terkenal. Yang keenam, melanjutkan bisnis keluarga. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu luang. Yang kedelapan, penyedia lapangan pekerjaan. Yang kesembilan, ikut membangun perekonomian negara. Yang kesepuluh,
mengurangi impor. Yang 11, dapat mencoba hal baru. Fungsi bisnis. Ada beberapa fungsi bisnis adalah sebagai berikut. Satu, pro-modality, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya persembahan furnitur dan perusahaan jasa keuangan. Yang kedua, place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Yang ketiga, positive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan baik barang maupun jasa. Yang keempat, time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Bisnis menjalankan bisnis memberikan banyak manfaat bagi para pelakunya. Dengan memiliki bisnis, kamu akan merasakan beberapa manfaat berikut ini. 1. Mendapatkan penghargaan dan pengakuan. 2. Menjadi bos untuk diri sendiri. 3. Menggaji diri sendiri. 4. Bisa mengatur waktu dengan leluasa. 5. Memiliki masa depan yang cerah. Selanjutnya, perbedaan antara B2B dan B2C. B2B atau business to business adalah sebuah model bisnis yang menjual produk atau jasa dengan target pasar sebuah organisasi atau bisnis lainnya. Misalnya, Anda menjual bahan makanan mentah, kemudian Anda menjualnya ke restoran atau perusahaan F dan B lainnya. Artinya, Anda sedang menjalankan model bisnis B2B. Kemudian, karakteristik bisnis to bisnis menurut Purbo dan Wahyudi tahun 2001, yaitu yang pertama, trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Yang berikut, pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berskala dengan format yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data. Dan yang terakhir, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Yang berikut, contoh model bisnis B2B sebagai berikut. Yang pertama ada supplier bahan baku, ada industri otomotif, industri kreatif, web development, dan yang terakhir ada industri outsourcing. Sementara B2C atau business to customer adalah model bisnis yang menawarkan produk atau layanannya kepada perorangan atau grup secara langsung. Artinya, pemilik bisnis ini akan berinteraksi langsung dengan pelanggan akhir. Misalnya, penjual bisnis clothing atau butik. Informasi terkait produk atau jasa disebarluaskan ke masyarakat umum. Prosedur yang dijalankan B2C relatif lebih sederhana, didasari hubungan antar perusahaan dan pelanggan. Produk barang dan jasa yang disediakan berdasarkan permohonan atau on demand dan digunakan untuk keperluan pribadi konsumen akhir. Tingkat persaingan lebih tinggi seiring permintaan yang terus meningkat dari masyarakat secara perorangan. Yang berikut, karakteristik bisnis to customer menurut Purbo dan Wahyudi tahun 2001 yaitu yang pertama, terbuka untuk umum di mana informasi disebarkan untuk umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh banyak orang. Contohnya, karena sistem web sering digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang berikut, servis diberikan berdasarkan permintaan. Dalam kondisi ini, customer memberikan suatu ide atau inisiatif dan prosedur harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Dan yang terakhir, sering dilakukan sistem pendekatan client-server. Kemudian, contoh model bisnis B2C sebagai berikut. Yang pertama ada bisnis kuliner, toko baju, minimarket, counter pulsa, loket tiket online, dan yang terakhir ada e-commerce atau marketplace seperti Shopee,
Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Kemudian yang berikut perbedaan B2B dan B2C adalah: yang pertama, B2B fokus melakukan pendekatan kepada industri, sedangkan B2C lebih customer centric. Yang kedua, perbedaan keduanya juga dapat terlihat jelas dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, solusi dan referensi pengalaman lebih penting pada B2B dibandingkan pada B2C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik kata maupun tingkah yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.